Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan, jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa, harus berdoa. Kalau kakak dulu lompat, harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus melakukan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya nih? Coba Kak tanyain adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Wah, Pasti sehat-sehat luar semua biasa. kan? Bener Kak. Oke adik-adik, udah pada lakukan apa aja nih kegiatan di rumah? Nah, karena hari ini hari Minggu, kita ibadah ya adik-adik. Bener kan Kak? Iya, walaupun Ya, ibadah online kita benar. harus tetap semangat. Benar, kita harus semangat. Bener ya Kak ya? Sekalipun kita tidak berjumpa, tapi adik-adik bisa lihat kakak-kakaknya nih di media sosial, yaitu YouTube ya Kak ya? Iya, Ya. YouTube-nya Smiling Kids. Benar. Gimana Kak? Semangat bisa hari ini? Semangat dong. Semangat dong. Adik-adik semangat ya. Oke, namun sebelum itu Kak, kita doa dulu. Iya. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami sampai saat ini kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami sampai saat ini masih dijagai, kami diberi kesehatan, kami diberi makanan yang cukup. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga melindungi teman-teman kami, keluarga kami, siapapun kekasih kami yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, Engkau sudah melindungi dan menjagai Tuhan Yesus. Terima kasih, di bahasan kami akan mulai ibadah hari Minggu ini Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa berjumpa satu sama lain Tuhan, kami percaya sukacita, iman Engkau sudah berikan terhadap kami semua Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami kesungguhan untuk ibadah di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk ibadah ini, berkati dari awal hingga sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita harus bangkit berdiri dulu Iya, ya Kak benar, ya. bangkit berdiri dulu. Ayo kita Laskar Kristus dulu ya. Laskar Kristus, siap, yes. Kurang semangat nih kayaknya Kak. Ulang-ulang, duduk lagi. 1, 2, 3. Laskar Laskar Kristus, siap, yes. Mari kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dia panggil nama saya.
juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay, beri kemuliaan Masih semangat Tuhan. Kak hari ini? Masih dong, Masih adik-adik dong. juga harus semangat Adik-adik ya. harus semangat ya. Ayo kita pujikan lagu yang lain, kita harus lebih semangat Iya, lagi. harus lebih semangat lagi. Papa Mari. mamanya ajak adik-adiknya untuk semangat ya. Benar kan Kak? Iya, Ya benar. Kita akan satu pujian kasih Yesus. Masih ingat kan Kak lagunya? iya Masih pasti ingat. dong. Ayo Adik-adik kita sana harus ingat ya. pakai gerakan ya. Oke. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay! Yeay! Masih semangat gak Kak? Masih dong. Masih dong, adik-adik Tapi masih semangat kita kan? harus mendengarkan firman Tuhan benar. sekarang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Kita adik-adik silakan duduk Ya, dulu. duduk kembali adik-adik ya. Jangan berdiri terus capek nanti. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, benar Kak. Mari kita nyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi
depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik dilipat tangannya, tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga pertengahan ibadah kami ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati telinga kami, biarkan kami menjadi anak yang dengar-dengaran, dan kami bisa dan supaya firman ini bisa tertanam di hati kami dan dapat kami laksanakan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Gak ada yang kena corona kan? Aman kan ya? Kalau ada yang kena corona, tenang, bisa sembuh dengan sendirinya. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan buah roh. Buah roh itu ada berapa sih? Kita buka dulu ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terus kalau seumpama nih belum bawa Alkitab sebelum firman ini, di pause dulu aja videonya. Ambil Alkitab, buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Saya tunggu nih. Oke, sudah? Oke. Kita baca bareng-bareng Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Ini minggu kelima yang kita bahas tentang buah roh ini. Minggu pertama adalah kasih. Siapa yang menyampaikan? Kak Revi. Masih inget toh tentang kasih? Sekarang kayak katanya, yang minggu kedua siapa yo? Kalau masih lupa, coba di pause dulu terus diingat-ingat. Nah, di video ini kita lihat di YouTube, di bawah itu ada kolom komentar. Coba ingat-ingat siapa urutan dari minggu pertama tentang kasih, siapa yang menyampaikan, siapa yang menyampaikan sukacita, terus ketiga damai sejahtera, kesabaran, dan yang kelima ini Kak Eka tentang apa juga. Nanti ketika Kak Eka melihat kolom komentar, Kak Eka akan memberikan penilaian dan kasih hadiah ke kalian. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang kemurahan. Kemurahan itu berawal dari kata murah. Siapa nih yang suka barang-barang murah? Kakak sekolah minggu kemungkinanmu juga suka, termasuk Kak Eka. Kalau Kak Eka sih suka cari yang murah-murah, tapi bukan yang murahan. Kak Eka berharap selalu dapat yang murah dan berkualitas. Oke. Nah, tentang kemurahan sendiri bukan hanya sekedar murah yang berkualitas yang Kak Eka minta, tapi selain murah dan berkualitas itu sesuai dengan kebenaran firman. Kalau barang tersebut murah, berkualitas, tapi tidak sesuai firman,
apalagi itu tidak menjadi berkat, ya buat apa? Hari ini kita mau belajar kemurahan versi firman Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan sendiri tidak bisa dilepaskan sendiri, tapi ada belakangnya seperti kemurahan hati, yaitu apa? Kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, dan kedermawanan. Lalu, menurut firman Tuhan sendiri gimana? Sekarang kita buka firman Tuhan yuk. Matius 5 ayat 7. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 7. Sebelum kita baca, dan kalau adik-adik belum menemukan, pause dulu videonya. Setelah ketemu, baru baca bareng-bareng sama Kak Eka. Oke? Siap ya? Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi ketika kita mau mendapatkan kemurahan, otomatis kita harus murah hati terlebih dahulu. Sama halnya kalau kita mengharapkan kebaikan, kita harus berbuat baik terlebih dahulu. Ulangi lagi ya, kalau kita melakukan hal yang namanya melakukan sifat murah hati, kita pasti beroleh kemurahan. Dan kalau kita berbuat baik, kita akan beroleh kebaikan. Nah, di Alkitab nih ada contoh yang bagus banget yang mengajarkan kita tentang murah hati. Bukan cari barang yang murah ya, tapi memiliki sifat yang murah hati. Siapkan Alkitabnya lagi. Kita buka di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tenang aja, walaupun ayatnya banyak, Kak Eka yang baca sambil jelasin. Adik-adik tetap perhatikan Alkitabnya dan dengarkan dengan seksama. Oke? Sudah siap? Sudah siap nih? Yakin? Oke. Kak Eka mulai ya. Mulai dari judul perikopnya. Coba judul perikopnya apa? Orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria. Oke. Siapa itu orang Samaria? Orang Samaria itu kalau zaman sekarang orang yang suka dibully, yang seringkali dibully karena dasar jelek ataupun dia orang yang kurang mampu, akhirnya dihina-hina. Karena dia dari ras yang buruk, akhirnya dihina-hina. Dan akhirnya dia dikucilkan, dan setiap kali ketemu orang yang melihat orang Samaria ini pasti menghina dan menghindari orang tersebut. Karena apa? Orang Samaria dipandang buruk. Tapi berdasarkan perikop ini kita lihat orang Samaria yang seperti apa sih yang murah hati. Kita akan mulai baca ya, dan perhatikan baik-baik. Mulai dari ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nih, ahli Taurat sudah ahli, mau ngece Tuhan Yesus nih ceritanya. Lalu jawabnya Tuhan Yesus, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu jawab ahli Farisi itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, itu jawaban dari ahli Taurat tersebut, dan itu benar sesuai hukum Taurat. Tapi si orang ahli Taurat ini nggak puas loh. Kita perhatikan ayat 29. Dia masih tetap bertanya lagi, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesama manusia?" Lalu jawab Tuhan Yesus. Nah, ini kita mulai perhatikan dengan baik-baik ya. Kita akan mulai tahu perbedaan-perbedaannya. Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia tuh jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kasihan sekali nih. Kasihan sekali nih orang. Sangat kasihan. Kalau zaman sekarang, dia itu seperti lagi dibegal. Sudah di harta bendanya diambil, mungkin orang itu tinggal ya cuma pakai pakaiannya aja. Tapi kalau seumpama nih bajunya bagus, bisa jadi bajunya juga diambil. Terus di sini tertulis bukan hanya diambil habis-habisan hartanya, tapi juga dipukuli. Ya kalau dipukulnya pakai tangan biasa, terus tangannya kecil mungkin geli. Tapi kalau pakai benda tumpul seperti kayu dan sebagainya, pasti babak belur. Lalu apa yang dirasakan orang tersebut? Ya sudah pasti dia merintih kesakitan di pinggir jalan nih. Lalu perhatikan, ini adalah 3 orang yang berbeda. Kita baca di ayat 31. Kebetulan ada seorang ulangi lagi ya.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Siapa? Seorang imam, seorang pemimpin agama. Melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Apa yang dilakukan? Seorang imam, pemimpin agama, dia melihat, oh kayaknya kena begal, kasihan, tapi ya sudahlah, lewat akhirnya seberang jalan. Lalu demikian juga seorang Lewi. Siapa nih orang Lewi? Orang-orang yang hidupnya melayani Tuhan. Sudah itu melayani Tuhan, harusnya baik dong. Lewat juga ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, apa yang dilakukan? Sama, dia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam pemimpin agama, seorang Lewi yang merupakan pelayan Tuhan melakukan hal yang sama. Kira-kira hal itu baik gak ya? Menurut mereka sih baik, tapi benar nggak itu? Lalu ada seorang Samaria. Nah, orang tadi, orang yang dikucilkan, orang yang dihina, melewati tempat itu sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya. Tidak mungkin orang yang mempunyai belas kasihan tidak murah hati. Bahkan justru karena dia mempunyai sifat yang murah hati, akhirnya dia punya belas kasihan yang mau menolong. Ayat 34, apa yang dilakukan? Dia sudah menolong nih, tapi nggak cuma di situ aja. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Diobati nih orang yang luka. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Sudah ditolong di tempat, dinaikkan ke keledai. Lalu dibawa ke penginapan, dari penginapan masih dirawat juga. Lalu keesokan harinya orang Samaria nih datang ke pengurus penginapan, ngomong, ini ada duit nih 2 dinar, nanti tolong tetap lanjut rawat nih sama orang yang terluka ini. Terus kalau kamu membelikan sesuatu dan uangnya kurang, tenang aja, nanti aku balik lewat sini dan tak bayar kelebihannya. Lalu pertanyaannya di ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu yang sesama manusia dari orang-orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Lalu jawab orang itu, yaitu siapa? Ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan berbuatlah demikian. Dari sini kita belajar, orang-orang yang murah hati itu punya ciri-ciri. Kira-kira ciri-ciri tersebut ada nggak di dalam diri kita? Dari pembelajaran ini kita bisa melihat ada 3 karakter orang. Seorang imam yang merupakan pemimpin agama yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Memang tidak semuanya pemimpin agama seperti di sini. Tidak semuanya, bahkan sangat banyak pemimpin agama yang baik. Begitu juga orang Lewi yang merupakan pelayan Tuhan. Banyak yang baik. Cuma ini memang gambaran yang sangat baik. Tidak semua orang yang dilihat baik mempunyai sifat yang baik juga. Bahkan orang yang dirasa baik ternyata dia punya hal yang buruk, seperti ketidakpedulian. Mungkin karena dia buru-buru akhirnya tidak mempedulikan orang lain. Tapi sedangkan orang Samaria, orang yang dikucilkan, orang yang dibully, orang yang dihina, masih tetap mau membantu tanpa memandang orang itu siapa. Kita mau jadi yang seperti apa? Secara sifat kita pasti kepingin seperti orang Samaria. Kita menjadi orang yang murah hati. Dan ini orang Samaria punya 3 ciri-ciri yang pasti kita ingin punya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang murah hati itu suka menolong tanpa pilih kasih. Jelas nih seperti orang Samaria tadi. Dia nggak melihat, kamu orang mana? Oh, aku orang sini. Malesan nolong, bukan kampungku. Tapi dia tidak pilih kasih, tidak melihat orang itu seperti apa. Orang itu hitam, orang itu putih, orang itu tinggi, orang itu gondrong, ataupun botak sekalipun. Aman, kayak belum botak. Lalu selanjutnya yang kedua, murah hati itu bukan cuma sekedar menolong pada saat tertentu. Menolong, hari ini aku sudah menolong nih. Temanku kemarin pulpennya ketinggalan. Hari ini pulpennya ketinggalan lagi. Tolong lagi kan ya. Ya wis tidak apa-apa, tapi kalau besok tak pinjem ini males aku mau pinjem terus. Nah, itu bukan murah hati.
itu masih memperhitungkan, masih menghitung-hitung hari ini mau menolong atau enggak. Tapi kalau orang murah hati, yang kedua adalah murah hati itu sifat yang harus jadi kebiasaan kemudian hari. Dan yang ketiga, ini yang paling sederhana sebenarnya. Orang yang murah hati, yang sudah memiliki sifat murah hati, pasti murah senyum. Ketika terutama nih adik-adik yang masih kecil, terus ada kakak yang sudah lebih dewasa atau tetangga rumah kita yang lebih dewasa lagi duduk di depan rumah, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang buruk seperti itu. Karena apa? Kita sudah diajarkan murah hati. Jadi kayak kau ulang ini, poin yang pertama, kalau orang murah hati itu suka menolong tanpa pilih-pilih. Dan yang kedua, murah hatinya itu sudah jadi kebiasaan, nggak pakai hitung-hitungan, hari ini aku murah hati berapa kali, besok berapa kali, nggak pakai hitung. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Dan yang ketiga, murah hati itu selalu dimulai dengan orang yang murah senyum, bukan orang yang cemberut kayak pepaya nih, tapi yang murah senyum. Tapi senyumnya jangan yang murahan, Pak, Bu, nanti dikira orang yang nggak penuh. Ya, ada yang bilang orang gila, ada yang bilang orang sinting, tapi kan kita nggak sampai seperti itu walaupun kita murah senyum. Oke, dari sini paham ya. Untuk ayat hafalan, kita kembali lagi ke Matius 5 ayat 7. Ayo balik dulu yuk. Matius 5 ayat 7, setelah itu kita baca bareng-bareng sekali lagi. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahannya itu dari mana? Dari Tuhan Yesus. Jangan pernah berharap kita melakukan kebaikan, wah hari ini aku berharap karena sudah melakukan kebaikan besok pasti dapat kebaikan. Jangan seperti itu kurang baik. Oke, mari kita belajar jadi anak-anak yang murah hati supaya kita mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Oke, siap jadi anak-anak yang murah hati? Siap dong. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ada yang lupa nih. Ayo kita berdoa. Ayat hafalannya dikasih tanda dulu. Sudah? Terus untuk Alkitabnya, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan perlindungan sepanjang hari ini. Kami bisa beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan dari firman ini tertanam di hati kami, tumbuh dan berbuah, dan biarlah buah itu manis dan buah itu bisa dirasakan oleh semua orang Tuhan, dan orang-orang akhirnya tahu bahwa aku ini anak Tuhan yang murah hati, anak Tuhan yang tidak sombong, yang suka menolong, yang ternyata murah hatinya ini bukan abal-abal, murah hatinya ini adalah kehidupan sehari-harinya, dan ternyata anaknya murah senyum. Dan biarlah Tuhan, kami semua mungkin yang masih belum bisa menjadi murah hati, kami mau belajar lebih lagi melalui kebenaran firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini tertanam di hati kami, termateraikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, itu dia Nah, tadi iya, benar kan, Kak? aktivitasnya. Ya, itu. Untuk kelas kecil dan kelas tengah jangan lupa Benar. dibuat ya aktivitasnya. Jangan lupa loh adik-adik. Sesuai video. Ya. Untuk kelas besar, ayat hafalannya bisa di video lalu dikirim di grup masing-masing. Kak, kita kan sudah menyanyi, benar ya? Iya. Benar ya adik-adik ya? Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Iya, Ya, benar. kita sudah asik bareng, nyanyi bareng. Kita sudah lihat aktivitas juga. Iya. Gak kerasa ya Gak sekarang kerasa, Kak, ya? sudah mau mengakhiri Iya. kita, mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Kak, ya. Ya, Namun tapi jangan sedih loh iya, adik-adik. Karena minggu apa, Kak? depan Benar, masih ketemu minggu kita depan lagi. kita masih ketemu lagi dengan kakak-kakak yang lainnya. Oke ya? Oke. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, kita akan memujikan suatu pujian, kunaikan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang senantiasa luar biasa kami rasakan setiap hari Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai ibadah hari ini ya Bapak. Walaupun kami tahu ibadah kami masih online, tapi kami percaya penyertaan perlindungan-Mu senantiasa ada atas kami semua. Tuhan, Kau berkati ibadah ini Bapak. Anak, balik mana? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan perlindungan-Mu atas kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami sudah melakukan ibadah Bapa, biarlah pujian penyembahan kami itu menyenangkan bagi Kau. Dan biarlah ini firman yang sudah kami terima ini Bapa bisa jadi berkat bagi kami pribadi maupun memberikan dampak yang baik bagi kita. Tuhan Yesus, walaupun kami akan berpisah hari ini, tapi kami percaya kami akan bertemu minggu depan dengan nuansa yang luar biasa, dengan rasa yang kangen. Kami ingin ketemu, kami ingin beribadah bersama ya Bapak.
Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk apa yang terjadi pada bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa yang lain di dunia tentang corona ini Bapak. Kami mintakan Tuhan, Engkau menyembuhkan semuanya Tuhan. Dan biarlah corona ini bisa segera tuntas sehingga kami bisa beribadah dengan lancar, berkumpul di gereja, bermain bersama, bersukacita bersama Tuhan. Tak lupa juga Kau berkati Tuhan orang tua kami yang menjadi saluran berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.